Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan nikmat untuk masih digerakkan oleh Allah untuk belajar. Alhamdulillah. Bismillah, insyaallah pertemuan kali ini kita membaca nasihat-nasihat. Kita membaca kitab Shahihul Ibad bab halaman ke-20, makalah yang 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal maqalah at-tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu aidan, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna fariidah. Mukhalatatus salihin fadilatun wal iqtida'u bihim fariidah. Wa tilawatul Qur'ani fariidah. Wa tilawatul Qur'ani fadilah wal amalu bihi fariidah. Wa iyadatul maridi fadilah wattikhadul wasiyah fariidah. Bukan, kurang satu tadi. Wa ziyaratul kubur fadilah wal isti'dadu laha fariidah. Wa iyadatul marid fadilah wattikhadul wasiyati fariidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari yang pertama. Arba'atun, ada 4 hal, minal khisal. Arba'atun minal khisal, 4 hal. Zahiruhunna, secara zahirnya amalan 4 perkara tersebut, fadilatun adalah fadilah, ay khairun katsir, maksudnya di dalamnya terkandung berbagai banyak kebaikan. Secara zahir, amalan ini zahirnya mengandung berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa batinuhunna, dan batinnya, kenyataannya, dalam batinnya, fariidatun, mengandung kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ay al-qaimin, maksudnya menegakkan bihukukillah, dengan hak-haknya Allah, wa hukukil ibad, dan hak-haknya hamba. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri,
tinggal sendiri tidak bisa. Dia harus bergaul dengan orang-orang lain. Dari sekian manusia dengan berbagai jenis karakter dan semuanya itu, yang sangat dianjurkan adalah kita bagaimana sebanyak mungkin mempunyai kenalan orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kita selain diperintah oleh Allah untuk takwa, kita juga diperintah senantiasa bersama orang-orang siddiqin, orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu banyak kebaikannya. Dalam suatu hadis Nabi, beliau bersabda, likulli mu'minin syafa'ah. Pada hari kiamat, setiap orang-orang beriman nanti akan memiliki syafaat. Apalagi kita berkenalan dengan orang-orang soleh, maka harapan besarnya nanti di akhirat kita banyak kenalan orang-orang baik, akhirnya kita banyak mendapatkan manfaat. Wal iqtida'u bihim, sedangkan mengikuti nasihatnya orang-orang soleh. Wal iqtida'u bihim ay bi af'alis solihati, ay bi af'alihim maksudnya dengan amalan-amalan orang-orang soleh, as-solihati yang baik, fardhatun adalah wajib. Karena kita ini kan mau ikut Rasulullah, mau ikut perintahnya Nabi. Dan kita ini sudah dipisah dengan sejauh masa dengan baginda Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan satu warisan yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengikuti Rasulullah. Mereka lah orang-orang soleh, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warisannya para nabi. Maka kita mengikuti para orang-orang soleh itu hakikatnya juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran fadilatun adalah kebaikan. Wal amalu bihi, mengamalkan isi Al-Quran. Wal amalu bihi, mengamalkan Al-Quran, ay bima fil Quran, hal maksudnya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, minal awamir, dari perintah-perintah, wan nawahi, ini wan nawahi dan larangan, fardhatun adalah kewajiban. Membaca Al-Quran banyak kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Aku tidak mengatakan ba itu satu huruf, sin itu satu huruf, mim itu satu huruf. Tapi semuanya itu ma'ak alif lam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Akan didobel-dobel. Keutamaan membaca Al-Quran. Dan tidak lebih pentingnya lagi, tidak kalah pentingnya mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri juga perkara yang diharuskan. Wa ziyaratul kubur, dan ziarah kubur, ay kubur solihin, kuburnya orang-orang soleh, fadilatun, mengandung kebaikan-kebaikan. Wal istidad, sedangkan bersiap-siap laha, untuk masuk kubur, ay at-tahayyu, maksudnya berusaha bersiap-siap ditukul kubur untuk masuk kubur. Bifi'il amal, dengan mengerjakan amal-amal as-solih yang soleh, fardhatun adalah kewajiban. Di ziarah kubur, kita datang ke kuburan. Wa ziyaratul kubur imma li mujarradi tadzakkuril maut, datang ke kuburan
baik datangnya itu hanya biar ingat mati, wal akhir dan ingat akhirat, fatakunu maka itu bisa biru itil kubur dengan melihat kubur, min ghairi ma'rifati ashabiha tanpa harus kenal siapa itu yang dikubur. Beli kubur walau kubur kafirin, walaupun itu kuburnya orang-orang kafir. Diziarah kubur, nah, niatnya biar ingat mati, ingat kampung akhirat itu bisa. Walaupun kita datang ke kuburan itu, di situ ada kuburnya orang kafir, siapapun ya pastinya mengingatkan kita kepada kematian dan kampung akhir. Auli nahwi du'ain, atau kita ziarah kubur karena doa letusan maka disunahkan di kulli muslimin, bagi setiap muslim. Kita ingin berdoa ya, ingin ke kuburnya orang-orang Islam. Aulit tabarruk, atau mencari barokah, letusan maka dianjurkan, disunahkan di ahli khair, bagi orang-orang yang memiliki kebaikan, ahli khair. Ya, ziarah ke kuburannya orang-orang soleh, para ulama, para kiai, para wali, itu sangat dianjurkan juga. Auli adain, atau karena satu hak, auli adai hakin, atau karena untuk menunaikan satu hak, kasabikin seperti kuburannya teman, wawalidin dan orang tua. Di pada hakikatnya ya ziarah kubur itu disunahkan, entah itu tujuannya untuk tadzakurul maut, tadkirul maut, untuk ingat mati, itu bisa kita datang ke kuburan siapa aja, atau doa bisa, atau tabarruk, atau liadai hakim. Allah alam, sampai di sini teman-teman, semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk senantiasa selalu belajar dan belajar sampai kita masuk kubur kita masing-masing. Insya Allah apa yang kita baca pada pagi hari ini kita kesankan dalam hati, kita ulangi lagi, kita baca, kita renungi, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan dan menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.